Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul harga saham ini selalu naik setiap tahun. PER 3,8 kali, PBV 0,47 kali, dividen 2,24%, laba naik hingga 538%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar dapat pemahamannya utuh. Mimin mau bahas satu saham yang jarang diperbincangkan oleh para influencer. Saham ini punya banyak kelebihan yang jarang diketahui, seperti valuasinya rendah, membagi dividen, dan laba yang naik signifikan. Lebih luar biasanya lagi, dalam jangka panjang, saham ini terus mengalami kenaikan harga, baik 1, 3, maupun 5 tahun terakhir. Istimewanya, dalam 1 tahun terakhir, harga saham perusahaan sudah menghasilkan BEGR dengan kenaikan di atas 100%. Apakah kamu ingin mengetahui analisa laporan terbaru saham ini? Sekarang, saya mau bahas laporan keuangan triwulan 3 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh iya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. AKPI punya aset 3,21 triliun di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 2,64 triliun. Artinya, aset perusahaan naik 0,57 triliun atau 21,59% dalam 1 tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 3,21 triliun, perusahaan punya piutang pihak ketiga sebanyak 0,54 triliun. Artinya, 16,82% aset perusahaan berada dalam bentuk piutang pihak ketiga. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,12 triliun atau 28,57%. Selain piutang pihak ketiga, ada juga persediaan. Dari total aset 3,21 triliun, perusahaan punya persediaan sebanyak 0,46 triliun. Artinya, 14,33% aset perusahaan berada dalam bentuk persediaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,13 triliun atau 39,39%. Kedua, liabilitas. AKPI punya liabilitas 1,76 triliun sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 1,33 triliun. Artinya, hutang perusahaan naik 0,43 triliun atau 32,33% dalam 1 tahun ini. Nah, dari total liabilitas 1,76 triliun, perusahaan punya pinjaman jangka panjang sebanyak 0,55 triliun. Artinya, 31,25% hutang perusahaan berada dalam bentuk pinjaman jangka panjang. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,29 triliun atau 111,54%. Selain pinjaman jangka panjang, ada juga utang usaha pihak ketiga. Dari total liabilitas 1,76 triliun, perusahaan punya utang usaha pihak ketiga sebanyak 0,46 triliun. Artinya, 26,14% total hutang perusahaan berada dalam bentuk utang usaha pihak ketiga. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,14 triliun atau 43,75%. Ketiga, ekuitas. AKPI punya ekuitas 1,45 triliun sampai triwulan 3 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 1,31 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 0,14 triliun atau 10,69%. Nah, dari total ekuitas 1,45 triliun, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 0,6 triliun. Artinya, 41,38% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba belum digunakan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,12 triliun atau 25%. Keempat, pendapatan. AKPI punya pendapatan 1,97 triliun sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 1,66 triliun. Berarti pendapatan perusahaan naik 0,31 triliun atau 18,67% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. AKPI punya biaya pokok penjualan sebanyak 1,73 triliun. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 1,49 triliun. Berarti biaya pokok pendapatan naik 0,24 triliun atau 16,11% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. AKPI mampu menghasilkan laba sebanyak 0,134 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 0,021 triliun,
Berarti laba perusahaan naik 0,113 triliun atau 538,10% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. AKPI punya ROE 12,37% dengan NPM 6,81%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DAS 121%. Rasio keuangan AKPI terlihat biasa saja dengan profitabilitas yang normal. Selain itu, dengan komposisi utang yang besar, membuat resiko di saham ini menjadi lebih besar juga. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 3,80 kali dan PBV 0,47 kali. Valuasi PER bisa turun hingga 3 kali karena laba yang naik 500%. Tapi pertanyaannya, apakah kenaikan laba ini bisa konsisten dalam jangka panjang? Meski begitu, valuasi PBV saham ini terbilang rendah dengan angka 0,4 kali. Nah, setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. Pertama, kenaikan aset berasal dari piutang usaha dan persediaan. Kedua, total liabilitas naik karena pinjaman jangka panjang dan utang bertambah. Ketiga, kenaikan ekuitas berasal dari saldo laba yang meningkat. Keempat, pendapatan memang naik melebihi kenaikan biaya operasional, tapi laba bisa tumbuh 538% karena terdapat pendapatan lain-lain yang ada di periode ini. Kelima, rasio keuangan terlihat biasa saja, apalagi dengan jumlah utang yang besar. Keenam, valuasi saham ini masih rendah dan cukup jarang kamu akan temukan saham dengan valuasi serendah ini. Demikian analisa singkat saham AKPI berdasarkan laporan keuangan triwulan 3 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Thank you.